Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 136-140. Apakah dia Lindong? Tanya Yun Zonghai. Ayah, aku belum pernah tinggal bersama siapapun. Siapakah Lindong? Yun Zonghai memberitahu Guan Meiling segalanya tentang penyelamatan Yun Si oleh Lindong. Apa? Seorang pengantar makanan, Yun Si? Biar ku beritahu, aku tidak pernah setuju kamu bersama. Bagaimana bisa seorang pengantar makanan layak untuk putriku? Guan Meiling berkata dengan keras. Bu, apa salahnya mengantarkan makanan? Selain itu, Lindong hanya bekerja paruh waktu, dan dia tidak mengantarkan makanan sepanjang waktu. Yun Si juga membalas dengan keras. Guan Meiling bilang dia bisa, tapi bilang Lindong tidak bisa. Lindong mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi, kamu mengakuinya? Guan Meiling merasa tekanan darahnya agak tinggi. Putriku sebenarnya bersama teman sekelas yang mengantarkan makanan. Bagaimana dia menerima ini? Yun Si selalu menjadi harga dirinya. Dia telah mengkultivasi Yun Si dengan segala cara sejak dia masih kecil. Yun Si juga sangat mengesankan. Dia bisa bermain catur, kaligrafi, melukis, menyanyi, dan menari, dan bisa melakukan hampir semua hal. Dan yang terpenting adalah memupuk temperamen Yun Si. Sekarang ketika dia pergi keluar, kemanapun dia pergi, dia yakin putrinya akan menjadi pusat perhatian. Tapi putri yang begitu baik sebenarnya bersama seorang pengantar makanan. Meskipun dia bukan pengantar makanan, namun jika Anda tidak belajar keras di sekolah menengah dan hanya bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan, seberapa baik situasi keuangan keluarga Anda? Tidak, kita tidak boleh membiarkan putri kita hancur di tangan Lindong. Mereka harus dipisahkan. Kamu harus segera putus. Guan Meiling memerintahkan Yun Si. Tidak, aku ingin bersama Lindong. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan hidupku. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghargainya, tapi kamu tetap mengatakan itu padanya, teriak Yun Si. Yun Si, Lindong menyelamatkanmu. Kami sangat berterima kasih padanya. Tapi kamu tidak bisa menyerahkan dirimu ke tangannya selama sisa hidupmu hanya karena dia menyelamatkanmu. Ini bukan cinta. Kamu hanya ingin membalas kebaikanmu. Dengan cara ini, kamu tidak akan bisa melakukan apapun di masa depan. Kamu akan bahagia. Yun Zonghai juga menasihati. Ayah, bagaimana ayah tahu kami tidak akan bahagia? Lindong kuat, termotivasi, optimis, dan ceria. Dia 100 kali lebih baik daripada Huyuan yang diperkenalkan ibuku. Membuatku kesal. Guan Meiling sangat marah, sehingga Yun Si tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yun Zonghai juga memiliki kepala yang besar. Tampaknya putriku telah mengidentifikasi Lindong. Sehat, dia masih ceroboh. Ketika putrinya pertama kali diselamatkan, dia seharusnya memberinya pencerahan dan kemudian memberi Lindong sejumlah uang sebagai kompensasi. Mengingat situasi keluarga Lindong, dia tidak boleh menolak. Putriku masih muda saat itu, dan seseorang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia pasti sibuk dengan sosok tinggi di dalam hatinya. Selain itu, keduanya adalah teman sekelas dan selalu bersama setiap hari. Jadi akan aneh jika tidak memiliki perasaan satu sama lain. Apa yang harus saya lakukan? Dia sebenarnya tidak peduli. Lindong benar-benar ingin melakukan apa yang dikatakan Yun Si, dan dia tidak keberatan jika mereka bersama. Awalnya dia merasa sulit menerima putrinya yang selalu menjadi gadis baik tiba-tiba melakukan hal seperti itu tanpa memberitahu orang tuanya. Dan setelah hidup bersama selama setahun, mereka masih belum mengetahui siapa anak laki-laki tersebut. Sekarang dia tahu Lindonglah yang menyelamatkan nyawa putrinya, dia merasa itu bukan apa-apa.
Seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang yang lewat harus memiliki karakter yang baik. Dia tidak memiliki persyaratan uang atau latar belakang. Selama Anda benar-benar baik pada putri Anda dan putri Anda menyukai Anda, tidak apa-apa. Keluarga mereka tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Menurutnya, terlalu banyak uang tidak ada gunanya. Tapi istrinya Guan Meiling tidak bisa melakukannya. Setelah bekerja keras di mall selama bertahun-tahun, saya telah bertemu banyak pria berprestasi dari segala jenis. Dibandingkan dengan orang-orang dari daerah kecil seperti Lindong, ada perbedaan besar di antara orang-orang ini. Selain itu, istrinya juga orang yang sangat sadar akan wajah. Jika teman bisnis dan mitranya mengetahui bahwa dia telah menemukan menantu seperti itu, dia mungkin ingin mencari lubang di tanah untuk dijelajahi. Sungguh memusingkan, di satu sisi adalah putrinya. Di satu sisi adalah istrinya, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Yun Zonghai, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Ini semua salahmu. Sudah berapa tahun aku menjadi putri yang baik? Kamu telah mengajariku menjadi seperti ini. Apa gunanya aku bekerja keras di luar? Guan Meiling menunjuk ke arah Yun Zonghai dan mengutuk. Bagaimana kalau, ayo kita bertemu Lindong dulu? Yun Zonghai bertanya dengan hati-hati. Apa yang bisa dilihat? Apa bagusnya seseorang yang berasal dari kota kabupaten yang rusak? Guan Meiling menyangkal. Bu, aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu pada Lindong. Kamu benar-benar ingin membuatku marah. Apakah kamu bersedia melakukannya? Oke, kalian berdua, tolong berhenti berdebat. Saya pikir kita harus bertemu langsung. Lindong, bagaimanapun, dia menyelamatkan nyawa putriku. Jika bukan karena dia, putriku tidak akan bisa duduk di sini sekarang. Jadi apa gunanya kita hidup bersama? Kata Yun Zonghai. Guan Meiling berhenti bicara. Dia juga bukan orang yang tidak masuk akal. Dia bersyukur Lindong mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Tapi Anda tidak bisa begitu saja menyelamatkan orang dan menculik mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Lindong adalah teman kuliah putrinya dan sama-sama belajar di Universitas Aoki, dia akan bisa menerimanya meskipun kondisi keluarganya lebih baik. Tapi Lindong berasal dari daerah kecil, dan dia selalu berada di urutan terbawah, sehingga sulit baginya untuk menerimanya. Seberapa baik putrimu, Anda bisa melihatnya hanya dengan melihat penampilan Hu Yuan dan putranya hari ini. Keluarga Hu adalah keluarga besar, dengan aset setidaknya ratusan miliar. Seorang ahli waris yang dilatih oleh keluarga seperti itu tidak akan rela meninggalkan putrinya sedetik pun ketika dia melihatnya. Dan jika Lindong benar-benar menjadi menantunya dan teman bisnisnya mengetahuinya, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Senang bertemu Lindong. Beritahu dia jarak antara dia dan Yunsi. Lalu diam-diam beri dia sejumlah uang agar dia bisa meninggalkan Yunsi. Di daerah kecil seperti Lindong, dia dianggap berada di urutan terbawah, dan dia mungkin belum pernah melihat bahkan 100.000 yuan seumur hidupnya. Lakukan saja. Setelah memikirkannya, Guan Meiling berkata kepada Yunsi, Yunsi, jangan salahkan ibu. Ibu adalah orang yang selalu ada di sini dan ingin selalu bersamamu untuk menghidupi suamimu dan membesarkan anak-anakmu di rumah. Tapi siapa yang membuat ayahmu gagal memenuhi harapannya? Sebagai orang yang makan makanan negara, setiap kerabat yang datang kepadanya untuk melakukan sesuatu harus dilakukan dengan cara yang seperti bisnis dari kelaparan. Tapi ibuku ingin memberimu yang terbaik, jadi dia satu-satunya yang ada di luar. Bekerja keras. Kalau tidak, menurutmu dari mana rumah besar dan mobil yang kamu kendarai ini? Kamu? Kata-kata pengertian dan alasan Guan Meiling membuat Yunsi semakin tidak nyaman. Dia lebih suka Guan Meiling berkata dan memarahinya seperti yang dia lakukan di awal, yang akan membuatnya merasa lebih baik.
Dia juga tahu bahwa ibunya telah bekerja keras di luar tahun-tahun ini, semua demi memungkinkan keluarganya menjalani kehidupan yang baik. Tapi dia benar-benar tidak bisa melupakan Lindong. Meski 3 tahun telah berlalu dan mereka bahkan belum pernah bertemu, dia tetap tidak bisa melupakannya. Dia masih ingat profil wajah Lindong yang dia lihat di pelukan Lindong saat dia diselamatkan oleh Lindong. Hal-hal seperti perasaan benar-benar di luar kendali Anda. Dalam beberapa tahun terakhir sejak dia masih kuliah, tidak adakah yang mengejarnya di sekolah? Memiliki banyak universitas top dunia seperti Universitas Aoki mengumpulkan hampir semua elit dari seluruh negeri dan bahkan dunia, beberapa di antaranya beberapa tingkat lebih tinggi dari Hu Yuan. Tapi dia tidak merasakannya. Tidak ada perasaan detak jantungku berdetak lebih cepat dan darahku mengalir lebih cepat ketika aku mengetahui bahwa Lindong akan datang ke Kyoto di pagi hari. Bu, aku tahu kamu telah bekerja keras selama ini. Aku juga tahu kamu melakukannya demi kebaikanku sendiri. Tapi aku benar-benar tidak bisa melupakan Lindong. Tidak apa-apa, ayo kita temui Lindong dulu. Guan Meiling menepuk punggung Yunsi dan menghiburnya. Tampaknya satu-satunya cara untuk memulai adalah dari Lindong. Biarkan Lindong mengetahui kesenjangan di antara mereka, dan kemudian mundur adalah cara terbaik. Yun Zonghai di sebelahnya tampak sedikit tidak berdaya. Terlihat jelas bahwa istrinya sangat kompetitif dan suka membandingkan. Dia tidak ingin melihat sahabat dan teman sekelasnya mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah, bersikeras berbisnis. Namun pada akhirnya dialah yang harus disalahkan. Gajinya tidak tinggi, tapi cukup bagi keluarganya untuk hidup berkecukupan di Kyoto, dan juga banyak ruang untuk kemajuan. Mengapa dia bahkan tidak bisa menyediakan makanan dan pakaian yang cukup untuk mulutnya? Dan dia bahkan tidak mau memikirkannya. Walaupun saya tidak banyak membantu dalam pengembangan karirnya, jika saya tidak berada di posisi ini, tidak akan mudah baginya untuk berbisnis. Apakah menurut Anda uang itu diambil di jalan sehat? Namun, dia memang mengalami beberapa kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun harga dirinya mengganggunya, ayah dan anak perempuan mereka memanglah yang diuntungkan. Bagaimanapun, dengan gajinya saat ini, dia tidak mampu membeli mobil dan rumah mewah seperti itu. Ibu dan putrinya saling berpelukan beberapa saat. Melihat suasana hati Yunsi sudah stabil, Guan Meiling bertanya, "Yunsi, apa yang sedang dilakukan Lindong sekarang?" Dia sedang belajar di Universitas Jiangnan di Provinsi Jiangnan. Universitas Jiangnan lumayan, setidaknya salah satu dari 10 universitas terkenal di negeri ini, jadi seberapa sering kalian bertemu ketika kalian berada begitu jauh? Guan Meiling bertanya lagi. Yunsi berpikir bahwa dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jika orang tuanya tahu bahwa dia dan Lindong belum memulainya, dia dan Lindong mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi dalam hidup mereka. Karena orang tuanya mengira dia dan Lindong sudah tinggal bersama, ayo hidup bersama. Nasi mentahnya sudah matang, sehingga bisa memaksa mereka untuk setuju. Belum tentu, kadang-kadang Lindong akan meluangkan waktu untuk datang ke Kyoto selama liburan. Aku akan bermain dengannya selama beberapa hari. Dia masih belum terbiasa berbohong kepada orang tuanya. Jadi, kalian selalu bertemu setiap hari libur selama beberapa tahun terakhir sejak kalian masih kuliah. Ya, kalau begitu, memang karena Lindong kamu tidak kembali bersama ayahmu di tahun terakhirmu SMA. Yunsi mengertakkan gigi dan menjawab, "Ya, kamu." Guan Meiling sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. "Lalu kapan kamu setuju untuk bertemu lagi, Lindong?" Bilang dia akan datang ke Kyoto dalam beberapa hari. Kata, "Terima kasih," dengan sangat serius. Dia bilang dia ada urusan ketika dia datang ke Kyoto kali ini. Apa yang bisa dia lakukan pada seorang mahasiswa?
Bukankah itu hanya alasan untuk bertemu denganmu? Aku harus meneleponmu kalau begitu. Apa kamu mendengarku? Oh, aku mendengarmu. Oke, tidak. Itu urusanmu. Naiklah ke atas dan istirahatlah. Oke, orang tua, selamat malam. Yunsi naik ke atas. Dia juga harus memikirkan bagaimana caranya agar Lindong datang ke rumahnya dan mengurus orang tuanya. Hanya Yun Zonghai dan istrinya yang tersisa di ruang tamu. Yun Zonghai, beritahu aku apa yang harus aku lakukan mengenai masalah ini, Guan Meiling bertanya, menahan amarahnya. Sayang, jangan marah dulu, kata Yun Zonghai dengan tenang. Bolehkah aku tidak marah? Seberapa baik Yunsi sebelumnya, dia tidak pernah membalasku, dan sekarang dia berani membalasku sebagai pengantar barang. Aku telah mencoba yang terbaik untuk mengajarinya piano, catur, kaligrafi, melukis, menyanyi, menari, dan etika sosial sejak dia masih kecil. Semuanya sia-sia. Mengapa kamu belajar dengan sia-sia? Bukankah dia belajar dengan baik? Mengapa kamu tidak belajar dengan sia-sia? Jika Yunsi menikah dengan Lindong itu, dia akan tinggal di rumah kecil dan bahkan tidak mampu membayar pengasuh. Dia harus membeli makanan, memasak, mencuci pakaian, membersihkan, dan merawatnya, anak-anak setiap hari. Bukankah semua bakatnya sia-sia? Dalam beberapa tahun, dia akan menjadi wanita muda yang tahan cuaca. Menurutmu, mengapa gadis ini sangat tidak memuaskan? Pandai menghasilkan uang, kenapa kamu tidak membantu pasangan itu? Kamu, Yun Zonghai, apakah kamu benar-benar ingin mereka bersama? Apa yang kamu katakan tadi? Apakah itu ada di kepalaku? Yun Zonghai berkata dengan polos. Jika Yunsi benar-benar menikahi Lindong, meskipun aku menyumbangkan uangnya, aku tidak akan memberi mereka 1 sen pun, dan membiarkan mereka menderita sendiri. Ikuti jalan yang kamu pilih. Kalau begitu kamu benar-benar melihat putrimu menjalani kehidupan yang sulit, membeli bahan makanan, memasak, mencuci pakaian, bersih-bersih, dan merawat anak setiap hari. Lalu beberapa tahun kemudian seorang gadis cantik terlihat lebih tua darimu. Guan Meiling sangat marah, hingga dia hampir meledak. Oke, mungkin masih ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Coba pikirkan, berapa umur Yunsi saat itu? Dia terjatuh di jalan dan sebuah truk besar menabraknya. Saat dia dalam keadaan paling putus asa, Lindong hanya pada waktunya untuk menyelamatkannya. Citra Lindong pasti sangat tinggi di hatinya. Selain itu, mereka berdua adalah teman sekelas dan rukun setiap hari. Akan aneh jika mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain. Haruskah kita melakukannya? Kita tidak bisa membiarkan dia terus bersikap keras kepala. Akan sia-sia jika seorang putri yang luar biasa menikah dengan pria malang seperti Lindong. Kita harus menemukan cara untuk memisahkan mereka. Mari kita temui Lindong dulu. Mari kita mulai dengan Lindong dan lihat apakah kita bisa membuatnya berhenti. Jika tidak berhasil, Anda hanya dapat mencoba mengurangi kemungkinan mereka bertemu satu sama lain. Kapanpun Anda memiliki liburan di masa depan, Anda dapat menundanya untuk sementara. Selesaikan pekerjaanmu dan ajak putrimu jalan-jalan. Jika kalian tidak bertemu dalam waktu yang lama, hubungan kalian dengan sendirinya akan memudar. Saat dia lulus dan bertemu dengan bakat-bakat yang lebih luar biasa, dia akan menyadari bahwa cintanya pada Lindong adalah hanya untuk membalas kebaikan menyelamatkan nyawanya, bukan cinta. Guan Meiling berpikir sejenak dan berkata, "Oke, lakukan dengan cara ini." Kota ajaib, Lindong membuat janji dengan pemilik gedung kantor di tempat pertemuan dan bersiap untuk berangkat. Namun, pihak lain mengatakan bahwa Lindong hanya bisa pergi sendiri. Lindong awalnya berencana membawa Zhao Xuan bersamanya. Lagi pula, mereka saling kenal, sangat mudah untuk bekerja dengan kenalan. Alhasil, pihak lain mengajukan permintaan seperti itu.
Bagus, lalu pergi sendiri. Sesampainya di lokasi yang disepakati, Lindong menjelaskan niatnya dan diantar oleh pelayan ke sebuah kamar pribadi. Setelah memasuki kamar pribadi, pelayan memintanya menunggu lalu pergi. Lindong sedang menunggu sendirian di kamar pribadi. Tidak lama kemudian, pintu kamar pribadi terbuka. Lindong mendongak dan tertegun. Pengunjung tersebut ternyata adalah teman kuliah dan sahabat Zhao Xuan, Luo Qianru. Luo Qianru mengenakan setelan profesional wanita berkulit hitam hari ini, dengan garis leher V dalam di bagian atas dan rok pendek serta stocking hitam di bagian bawah, yang memperlihatkan sosoknya sepenuhnya. Lindong menganggap dirinya seorang pria dengan pengendalian diri yang kuat, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya lebih jauh. Setelah Luo Qianru masuk, dia duduk di hadapan Lindong secara terbuka dan menatap Lindong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Nona Luo, aku tidak mengira itu adalah kamu," Lindong berkata dengan sedikit terkejut. "Apa, Bos Lin terkejut?" Luo Qianru menjawab sambil tersenyum. "Sungguh mengejutkan, Saudari Xuan tidak mengetahui Identitasmu, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan memintaku untuk datang sendirian." Saya takut dengan apa yang akan dia pikirkan. Saya tidak ingin kehilangan dia sebagai teman. Seharusnya. Tidak masalah, kan? Harga. Ya, karena kamu tidak ingin melepaskannya. Saudari Xuan tahu, dan saya tidak akan memberitahunya, tetapi kita tidak akan membicarakannya hari ini. Saya terutama ingin membeli gedung kantor Anda, ya kamu menjualnya. Tanya Lindong. "Kalau begitu kamu harus menjawab pertanyaanku dulu," kata Luo Qianru. "Apa masalahnya? Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkan Zhuge Changqiong untuk membantumu menghancurkan keluarga Liu. Aku sangat penasaran." Pada akhirnya, Lindong menghabiskan 15 miliar untuk membeli gedung perkantoran. Lindong tidak terlalu peduli dengan harga ini. Alasan utamanya adalah dia memiliki terlalu banyak uang, dan tidak peduli apakah dia mendapat untung atau rugi. Kemuliaan ilahi adalah apa yang sangat dia butuhkan. Namun menurut evaluasi yang diberikan kepadanya oleh tim Zhao Xuan, gedung perkantoran ini bernilai 1 miliar. Hal ini membuat Lindong sedikit bingung. Sebagai seorang pengusaha, mengapa Luo Qianru memberinya begitu banyak keuntungan? Bukankah lebih baik menawarkan 20 miliar saja? Dengan cara ini Anda bisa mendapatkan 50 poin ilahi lagi. Luo Qianru pasti akan marah jika dia tahu apa yang dipikirkan Lindong sama sekali tidak menghargai tawaran itu. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak puas dengan uang. Terlebih lagi, Luo Qianru sepertinya tidak membicarakan bisnis dengannya hari ini. Dia menanyakan tentang latar belakang dan hubungannya dengan Zhuge Changqiong, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Lindong baru saja memberitahunya bahwa dia juga salah satu anggota inti SCC, dan yang lainnya ditangani dengan santai. Adapun mengapa Zhuge Changqiong membantunya menghancurkan keluarga Liu, Lindong hanya mengatakan bahwa saudara-saudara keluarga Liu telah melakukan banyak hal jahat dan merugikan masyarakat, jadi dia melaporkan situasinya kepada Zhuge Changqiong, dan kemudian keluarga Liu dihancurkan, tidak mengetahui situasi spesifiknya. Tentu saja, dia tahu bahwa Luo Qianru pasti tidak mempercayai ini, karena dia sendiri tidak mempercayainya. Dia sedikit tersipu ketika mengatakan apa yang merugikan masyarakat dan melakukan banyak perbuatan jahat. Yang jarang terjadi adalah pihak lain tidak mempertanyakannya. Namun, Saudari Xuan, sahabatnya, juga agak rumit. Sebuah gedung perkantoran tampaknya tidak dapat diabaikan olehnya, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Saya rasa latar belakangnya juga tidak sederhana. Namun, level sebelumnya terlalu rendah dan dia sama sekali tidak memahami kekuatan lokal di kota iblis. Setelah Lindong pergi, Luo Qianru datang ke kamar pribadi lainnya.
Duduk di dalam adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 tahun. Bagaimana, Qianru? Apakah kamu menanyakan sesuatu? Aku tidak bertanya apa-apa, tapi aku bisa menganalisis sesuatu dari apa yang dia katakan. Ngomong-ngomong, saudaraku, Lindong berkata bahwa dia adalah anggota inti SCC. Apakah dia akan menjadi musuh kita di masa depan? Pria ini tidak lain adalah saudara laki-laki Luo Qianru, Luo Dongli, salah satu dari 4 keluarga besar di kota sihir, dan tuan muda ketiga dari keluarga Luo. Belum tentu, SCC tidak monolitik, Lindong dan Liu Mang masih inti, hasilnya bukan hidup dan mati, jadi masalah ini perlu dilihat perkembangan selanjutnya. Tidak apa-apa, dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh Lindong. Zhao Xuan dan dia telah menjadi teman baik sejak kuliah, dan Lindong adalah bos Zhao Xuan, dan menilai dari penampilan Zhao Xuan, dia sepertinya naksir Lindong. Jika dia benar-benar menjadi musuh Lindong, Zhao Xuan pasti akan berada dalam dilema. Dia tidak ingin kehilangan sahabatnya Zhao Xuan. Ceritakan padaku apa yang kamu dan Lindong bicarakan, Luo Dongli bertanya. Luo Qianru memberitahu Luo Dongli hal penting tentang percakapannya dengan Lindong. Setelah mendengar ini, Luo Dongli tidak yakin siapa Lindong dan apa latar belakangnya. Meski mudah bagi Zhuge Changqiong untuk menghancurkan keluarga Liu menghilang dalam 1 hari, namun harga yang harus dibayarnya pasti tidak sedikit. Di satu sisi, Liu Mang dianggap sebagai salah satu veteran inti SCC. Bagaimana pendapat anggota inti lainnya tentang dia melakukan ini? Hal ini pasti akan menimbulkan kecurigaan dan sentrifugasi di antara anggota inti lainnya, dan dapat menyebabkan kelonggaran struktur internal SCC saat ini. Di sisi lain, Liu Mang berasal dari Feng Xiu. Secara logika, jika Zhuge Changqiong ingin menyentuh Liu Mang, Feng Xiu pasti akan maju, tapi ternyata dia tetap diam. Maka Zhuge Changqiong pasti telah mencapai semacam kesepakatan dengan Feng Xiu, sehingga Feng Xiu lebih memilih kehilangan Liu Mang, seorang jenderal, dan berisiko ditanyai oleh dunia luar daripada mengambil tindakan. Untuk mencegah Feng Xiu mengambil tindakan, harga yang harus dibayar Zhuge Changqiong pasti tidak sedikit. Berdasarkan analisis ini, hanya ada 2 kemungkinan identitas Lindong. Salah satunya adalah bahkan Zhuge Changqiong tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi dia mengambil segala macam risiko untuk menyenangkan Lindong. Jika ini masalahnya, maka identitas Lindong agak menakutkan. Setidaknya di kota ajaib ini, dia jelas merupakan orang yang tidak dapat disinggung oleh siapapun. Yang kedua adalah Zhuge Changqiong membutuhkan bantuan Lindong. Baginya, Lindong jauh lebih berarti daripada harga kehancuran keluarga Liu. Meskipun yang ini tidak sebagus yang pertama, namun masih cukup menakutkan. Tidak peduli yang mana, Lindong bukanlah orang yang sederhana. Kamu bilang Lindong adalah bos dari teman baikmu? Tanya Luo Dongli. Ya, jadi aku tidak ingin menjadi musuhnya. Sahabatku ini sudah sangat dekat denganku sejak kuliah, dan dia tampaknya sangat setia pada Lindong. Aku tidak ingin mempermalukannya, jawab Qianru. Kalau begitu temukan cara untuk membawa Lindong ke sini, jadilah teman kita. Tapi dia adalah inti dari SCC, lawan kita tidak pernah menjadi SCC, hanya wanita itu. Lindong kembali ke lokasi kantor sementara Donglai International, yang akan segera menjadi milik Donglai International. Begitu dia memasuki perusahaan, Zhao Xuan menyambutnya. Direktur Lin, bagaimana kabarnya? Zhao Xuan bertanya. Disepakati bahwa perusahaan akan membeli gedung ini seharga 15 miliar. Mulai sekarang, ini akan menjadi cabang Donglai International di Shanghai. Anda harus segera mengatur orang untuk mencari pemiliknya guna menandatangani kontrak, kata Lindong. 15 miliar? Murah sekali. Apakah kamu benar? Berdasarkan penilaian timnya,
Gedung perkantoran ini benar-benar bernilai investasi 1 miliar. Di luar dugaan, Direktur Lin justru membelinya seharga 1,5 miliar. Tampaknya Direktur Lin juga seorang negosiator yang baik. Ya, memang 15 miliar. Jawab Lindong, dia juga bingung. Zhao Xuan baru saja membantunya menghemat uang. Luo Qianru juga membantunya menghemat uang, dan ini agak tidak masuk akal. Anda seorang penjual, alih-alih menaikkan harga, Anda malah menurunkan harga. Biarkan saja dia kehilangan puluhan poin Shen Hao. Oke, saya akan mengatur seseorang untuk menanganinya sekarang. Karena hal ini sudah dimanfaatkan maka harus dilaksanakan secepatnya. Jika tidak maka akan rugi besar jika pihak lain menyesalinya. Lindong duduk di kantor dan melihat sistem Shen Hao miliknya. Poin Shen Hao masih 442 poin. Jika dijumlahkan 150 poin untuk membeli rumah segera dan 270 poin untuk melelang tanah, totalnya menjadi 112 poin. 1000 poin semakin dekat, dan Lindong akhirnya merasa lebih nyaman. Selama perusahaan berinvestasi dalam 2 proyek besar dalam 2 hari ini, jumlahnya akan hampir 1000 poin. Lindong selalu merasa ketika poin ketuhanan mencapai 1000 poin, sistem akan berubah. Dia menantikannya sekarang, 2 hari lagi berlalu. Kontrak pembelian properti telah ditandatangani dan uang telah dibayarkan. Lindong juga membayar uang lelang tanah di muka. Dalam hal ini, poin keilahiannya akan langsung mencapai 120 poin. Masih kurang, Lindong terus mendesak Zhao Xuan untuk meningkatkan upayanya, tidak mengkhawatirkan uang, dan hanya berinvestasi pada proyek yang dia cari. Lindong berencana menunggu sistem ditingkatkan sebelum pergi ke Kyoto untuk melihat apakah dia dapat terus meningkatkan kekuatannya. Kemudian dia akan lebih percaya diri saat pergi ke grup operasi khusus dan Falcon untuk menjalani prosedur. Zhao Xuan tidak memahami pikiran Lindong. Selama periode ini, Lindong mendesaknya untuk mengeluarkan uang. 50 miliar sudah dikeluarkan sebelum dan sesudah ini. Tapi itu belum cukup, dan masih mendesak. Mungkinkah uangnya terlalu banyak dan saya merasa panik? Banyak proyek yang belum diselidiki secara menyeluruh. Biarkan saya memilih. Bagaimana jika Anda kehilangan uang pada akhirnya? Itu bukan cara Anda membelanjakan uang Anda, bukan? Tapi karena bosnya yang berbicara, habiskanlah, lagi pula, bukan uangnya yang akan hilang. Meskipun dia memikirkan Lindong dalam segala hal, tidak ada yang bisa dia lakukan jika orang lain tidak menghargainya. 3 proyek besar lainnya diselesaikan dengan tergesa-gesa, dengan total pengeluaran 15 miliar. Lindong duduk di sofa di suite mewah teratas di Star Hotel, menatap panel sistem dengan cermat. Dia baru saja mentransfer 1,5 miliar ke Zhao Xuan. Dan Zhao Xuan akan mentransfernya ke pelanggan. Begitu uang itu ada di tangan pelanggan, poinnya yang tinggi akan meningkat. Ketika saatnya tiba, poin Shen Hao akan meningkat menjadi lebih dari 1000 poin. Apakah akan ada perubahan pada sistem? Bagaimana jika Anda tidak muncul, lalu apa gunanya kesombongannya? Dia sangat gugup sekarang, ini mungkin terkait dengan rencana selanjutnya. Saat ini, tingkat kekuatan ini tidak cukup, bahkan anggota tetap tim operasi khusus A tidak dapat mengalahkannya. 5 menit berlalu, 112 poin Shen Hao tetap tidak berubah. 10 menit berlalu, masih tidak ada perubahan. Apa yang sedang dilakukan Zhao Xuan, menurutku itu cukup menggugah selera, bukan? Saya hanya merasa rileks sesaat. Tetapi maksud ketuhanan saya segera tergerak. Naik dari 112 menjadi 912, meningkat 50 poin. Hanya 5 menit kemudian, jumlahnya meningkat dari 912 menjadi 912.
Setelah lebih dari 10 menit, Shen Hao Point akhirnya berhasil menembus angka 1000 poin dan mencapai 1012 poin. Lin Dong menatap panel sistem, tidak ada layar hitam dan tidak ada perubahan. Salah. Sesuatu telah berubah. Ada tanda plus setelah kebugaran fisik dan energi mental. Ini adalah perubahan terbesar. Lin Dong sangat bersemangat. Fisik berhubungan langsung dengan kekuatannya. Jika fisiknya bisa terus meningkat, berarti kekuatannya bisa terus meningkat. Lin Dong mengklik tanda plus di belakang konstitusi, dan kemudian sebuah jendela segera muncul. Fisik tuan rumah Lin Dong telah mencapai batas manusia biasa di planet ini. Apakah kamu ingin terus berkembang? Peningkatan ini akan menghabiskan 1000 poin dewa. Sial, saat dia melihat jendela pop-up, Lin Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Terus meningkatkan fisik Anda sebenarnya menghabiskan 1000 poin Shen Hao. Ini adalah sesuatu yang telah dia selamatkan dengan susah payah, dan semuanya hilang sekaligus. Lin Dong memilih tidak, lalu mengklik tanda plus di belakang roh tersebut. Sebuah jendela juga muncul. Kekuatan mental tuan rumah Lin Dong telah mencapai batas orang biasa di planetnya. Apakah Anda ingin terus meningkat? Peningkatan ini akan menghabiskan 1000 poin dewa. Tidak ada bedanya dengan meningkatkan kebugaran fisik Anda. Semua membutuhkan pengeluaran 1000 poin ilahi. Lin Dong akhirnya memilih untuk memperbaiki fisiknya. Hanya peningkatan kebugaran jasmani yang dapat meningkatkan kekuatannya, dan peningkatan kekuatan mental dapat meningkatkan persepsi dan kecepatan reaksinya. Lebih baik meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Tentu saja kekuatan mental juga sangat penting, yang memungkinkan dia merasakan kekuatan lawan dan bahayanya sendiri. Tetapi dia hanya bisa menunggu sampai dia menjadi lebih kuat di masa depan. Saat ini, hal terpenting baginya adalah meningkatkan kekuatannya. Jadi Lin Dong kembali dan mengklik tanda plus di belakang konstitusi. Setelah jendela muncul, Lin Dong tidak ragu-ragu dan mengangguk. 1000 poin ilahi menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan 10 poin yang menyedihkan. Hati Lin Dong yang awalnya tenang menjadi cemas lagi. Perlahan, Lin Dong merasakan tubuhnya menjadi sedikit hangat dan mulai berkeringat. Dia berlari ke kamar mandi, mengisi tong besar berisi air dingin, menelanjangi dan duduk di dalamnya. Nyaman, Lin Dong menghela nafas, demam terus berlanjut, dan setelah 5 menit, zat hitam lengket muncul di kulit, mengeluarkan bau busuk, dan otot-otot di berbagai bagian tubuh terasa sangat gatal. Apakah ini penyucian haid dan sumsum yang legendaris? Lin Dong memaksa dirinya untuk mencucinya dan kemudian mengganti tangki air lainnya. Saya mengulangi perubahan ini beberapa kali, dan akhirnya berhenti sekitar setengah jam, dan gejala demamnya hilang. Berdiri dari bak mandi, Lin Dong memandangi tubuhnya dan tidak melihat perubahan yang jelas. Tapi dia bisa merasakan kekuatannya meningkat terlalu banyak. Mengenai seberapa kuatnya, perlu verifikasi lebih lanjut. Sekarang dia benar-benar ingin melawan Cai Zhou lagi untuk melihat apakah dia masih bisa menerima serangan penuhnya tanpa kerusakan apapun. Cai Zhou adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya. Lin Dong melihat ke panel sistem, tidak ada perubahan lainnya. Namun kolom kebugaran jasmani telah berubah dari batas biasa menjadi luar biasa tingkat pertama. Peningkatan fisiknya merupakan jaminan bagi Lin Dong. Kekuatannya akhirnya bisa terus meningkat. Jika batas biasa adalah hasil akhirnya, maka sistem ini terlalu buruk. Untungnya, sistem pada akhirnya tidak mengecewakannya. Meskipun semakin banyak poin Shen Hao yang dibutuhkan, masih ada harapan. Selain itu, saat dia semakin kuat, dia akan menjadi semakin berani dalam mengeluarkan uang, dan dia akan memiliki poin yang semakin kuat. Saat pertama kali mengeluarkan uang puluhan miliar, Anda harus berhati-hati.
Sekarang tidak ada salahnya menghabiskan ribuan miliar. Artinya Anda lebih kuat dan memiliki latar belakang, dan tentu saja Anda akan lebih berani. Itu akan menjadi lebih besar dan lebih besar di masa depan, dan ketika saatnya tiba, ratusan miliar, triliun, atau puluhan triliun akan dihabiskan, dan bahkan poin-poin yang berlebihan tidak akan habis. Ia tidak hanya ingin menjadi orang terkuat, tetapi juga ingin membangun kekuatan terkuat dan mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh dunia. Kalau saatnya tiba, kalau diinjak-injak saja, perekonomian global akan gemetar. Kalau dipikir-pikir, pasti seru dan menyenangkan. Saat Lindong tenggelam dalam fantasi, saat ini di kota ajaib, reputasi Donglai Internasional secara bertahap mulai meningkat. Ketika sebuah perusahaan besar berhasil mengumpulkan dana, tentu saja ia akan mengadakan konferensi pers untuk meningkatkan visibilitasnya dan mempersiapkan pencatatan yang sukses di masa depan. Pada konferensi pers baru-baru ini yang diadakan oleh beberapa perusahaan di Shanghai, sebuah perusahaan investasi akan muncul, yaitu Donglai International. Perlahan-lahan media mulai memperhatikannya. Salah satu media berita memberi skor untuk Donglai International. Sebenarnya bukannya saya tidak tahu, saya kaget saat menghitungnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, Donglai International menginvestasikan hampir 100 miliar di Shanghai saja. Begitu berita ini terkuak, langsung menduduki headline halaman depan. Sebuah perusahaan kecil yang sebelumnya tidak dikenal tiba-tiba berinvestasi hampir 100 miliar di Shanghai. Bahkan di kota metropolitan internasional seperti Shanghai, hal ini unik. Kemudian berbagai media dan pihak-pihak yang terlibat mulai menelusuri latar belakang Donglai Internasional. Hasilnya, kami hanya dapat menemukan bahwa Donglai International adalah perusahaan investasi baru yang berkantor pusat di kota Jiangzheng, Provinsi Jiangnan. Sekarang dia memiliki Golden Leaf Hotel, satu-satunya hotel berbintang di Provinsi Jiangnan, dengan perkiraan nilai 20 miliar. Lalu ada puluhan perusahaan dan gedung perkantoran yang dibeli di Shanghai yang baru-baru ini diinvestasikan. Totalnya lebih dari 10 miliar. Saat ini Donglai International sudah memiliki lebih dari 1.000 aset. Hal yang paling menakutkan adalah ketua perusahaan ini bernama Lindong. Dia baru berusia 21 tahun dan seorang mahasiswa. Terlebih lagi, Lindong memiliki 100% saham perusahaan ini, yang berarti mahasiswa berusia 21 tahun ini sudah menjadi miliarder sejati. Seorang miliarder misterius yang baru berusia 21 tahun. Hal ini menarik minat besar dari banyak media. Jika kita bisa mendapatkan informasi langsung dari Lindong, pasti akan menjadi populer. Oleh karena itu, media tersebut juga menggunakan berbagai koneksi pribadi untuk melakukan pencarian daging manusia terhadap Lindong. Namun pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan kecuali nama dan umur. Bahkan tidak ada foto. Setiap kali Donglai International menghadiri konferensi pers pembiayaan, yang hadir adalah General Manager Zhao Xuan. Zhao Xuan telah menjadi juru bicara Lindong. Semakin misterius hal ini, semakin penasaran publik dan media. Reputasi Donglai International di komunitas investasi Shanghai mulai semakin meningkat. Pada saat ini, Donglai International, di bawah instruksi Lindong, merilis sebuah pesan. Semua individu dan perusahaan yang membutuhkan investasi atau pembiayaan dapat menghubungi Donglai International. Selama mereka lulus evaluasi tim inspeksi perusahaan, mereka dapat menerima suntikan modal Donglai International. Saat ini, banyak orang yang memiliki impian mulai menghubungi Donglai International dengan harapan mendapatkan investasi untuk mewujudkan impiannya. Dana yang dibutuhkan orang-orang dan perusahaan-perusahaan ini berkisar dari beberapa juta hingga puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran. Lindong tentu saja bermaksud menerima semuanya sesuai perintah,
dia saat ini memiliki kesenjangan besar dalam poin dewa dan perlu mendapatkan lebih banyak poin dewa sesegera mungkin. Namun, Zhao Xuan menolaknya. Mengingat perkembangan perusahaan di masa depan, dia masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut sebelum menyuntikkan modal. Lin Dong tidak punya pilihan saat ini. Zhao Xuan sedang memikirkannya dan membantunya menghemat uang. Tetapi tidak mungkin baginya untuk memberitahu pihak lain tentang situasi sebenarnya. Jadi dia hanya bisa berkompromi dan mengikuti metode Zhao Xuan. Tetapi dia mengizinkannya. Zhao Xuan melepaskan tetapkan standar Anda rendah dan cobalah memasang jaring lebar. Di saat yang sama, Donglai International juga mulai merekrut talenta secara agresif. Donglai International menjadi sangat populer di Shanghai baru-baru ini. Tidak hanya perusahaannya yang kuat, tetapi manfaatnya juga sangat baik. Segera setelah informasi rekrutmen dirilis, hal ini menarik perhatian para elit dari semua lapisan masyarakat. Hanya ada banyak orang yang melamar pekerjaan itu. Hanya dalam 2 hari, tim Donglai International bertambah dari beberapa lusin orang menjadi lebih dari 200 orang. Meskipun perusahaan tersebut membayar dengan sangat baik, perusahaan ini hanya merekrut elit dari semua lapisan masyarakat, tidak termasuk banyak lulusan baru. Hal ini juga menyebabkan mahasiswa bersama-sama mengkritik Donglai International di internet, berharap menggunakan ini untuk menekan Donglai International agar mengubah target perekrutannya dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa mereka yang baru lulus. Gaji di Donglai International memang bagus, hampir 3 kali lipat dari posisi yang sama di perusahaan lain, bahkan ada yang bisa mencapai 5 kali lipat. Wajar saja jika para mahasiswa ini tidak mau menyerah. Namun apakah hal ini akan berdampak pada Donglai International? Tentu saja tidak mungkin. Yang dimaksud Lin Dong adalah saya menawarkan gaji tinggi untuk merekrut orang secara langsung untuk bekerja, bukan untuk merekrut mereka untuk pelatihan. Meski ia juga seorang mahasiswa, namun hal tersebut memang tidak adil. Namun tidak mungkin, perusahaan kini sedang dalam masa perkembangan pesat. Tidak ada waktu untuk mengembangkan bakat. Tunggu hingga jangka waktu ini berlalu dan perusahaan secara bertahap stabil sebelum mempertimbangkan untuk merekrut mahasiswa. Sebuah perusahaan investasi sebenarnya tidak membutuhkan banyak orang. Yang terpenting adalah tim hukum. Karena semakin banyak perusahaan yang berinvestasi maka semakin banyak pula permasalahan hukum yang terlibat. Oleh karena itu, selama mereka adalah pengacara terkenal, Donglai International pada dasarnya menerima semuanya dan menerima semuanya. Lin Dong juga meminta Xiao Pojun untuk membawa personel Departemen Keamanan ke Kota Ajaib. Meskipun Jiangcheng adalah markas besar Donglai International, fokusnya sekarang ada di Kota Ajaib. Petugas keamanan ini adalah orang-orang yang pernah bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri. Selain menjamin keselamatan personel perusahaan, mereka juga bekerja paruh waktu sebagai pengemudi. Sekarang tim keamanan Xiao Pojun telah berkembang menjadi lebih dari 30 orang. Seminggu lagi telah berlalu. Perusahaan sangat sibuk minggu ini, memeriksa perusahaan investasi baru dan merekrut karyawan baru. Zhao Xuan juga sangat sibuk menghadiri berbagai konferensi pers. Hanya Lin Dong yang bebas, mustahil. Siapa yang menjadikannya bos? Setiap hari di suite mewah teratas di Star Hotel, dia menyaksikan poinnya meningkat sedikit demi sedikit. Lalu mengapa Anda tidak pergi ke perusahaan? Sekarang media di seluruh Kota Ajaib sedang mencari Lin Dong, jurumudi Donglai International. Dia belum mau muncul. Dalam seminggu, poin Shenhao meningkat lebih dari 300 poin satu demi satu, sehingga totalnya menjadi 320 poin. Bersambung.